Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Saya beri judul firman Tuhan, simpanlah hartamu di sorga. Kita baca firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, dimulai dari ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan, saya akan baca. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saya akan baca di ayatnya, bahasanya di ayatnya 19 sampai ayatnya yang ke-21 Bapak Ibu. Balik ke daimane. Mihona khemi haratosokuna khemi samosa babulidana bereme ifajuhi hama mahobu harato adu abu watola ihale sanake mi obloi khemi harato bajuhugo bereme tebai iahama mahobu harato adu batibai ihale sanake bermehejaso haratomi ba madaegoi so dedemi. Bapak Ibu, saya kembali kepada judul firman Allah, simpanlah hartamu di surga. Kalau kita memperhatikan, berarti ada dua macam harta. Ada harta di surga dan ada harta di bumi. Kalau di surga, Bapak Ibu Saudara, bicara soal harta di surga adalah bicara soal spiritualitas, atau yang disebut dengan bicara harta di surga adalah bicara soal kerohanian, famati, iman orang percaya. Tapi kalau bicara soal harta di bumi, berbicara soal uang, berbicara soal harta dan lain dan sebagainya Bapak Saudara. Itu kalau berbicara soal harta di bumi. Tapi Yesus sedang melarang Bapak Saudara. Tapi sebenarnya bukan melarang untuk jadi kaya. Tapi Yesus sedang mengajarkan yang baik bagi kita, berkata bahwa kumpulkanlah harta di surga. Ayatnya yang ke-19 berkata begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Berarti sedang melarang. Jangan, kata jangan berarti tidak. Kata jangan berarti tidak boleh. Kata jangan berarti jangan lakukan. Bapak Saudara, jangan mengumpulkan harta di bumi, sebab kita melihat bahwa harta di bumi karatan, ngengat dan karatan yang akan merusak Bapak Saudara, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Itulah harta di bumi Bapak Saudara. Jangan simpan Bapak Saudara. Kita lihat akhir-akhir ini Bapak Saudara, banyak orang yang mati karena harta. Di daerah-daerah lain Bapak Saudara, karena rebutan harta, hanya karena 1 meter tergeser, hanya karena 2 meter tergeser, siap untuk berbunuh. Itu harta Bapak Saudara, harta banyak orang, dan Bapak Ibu Saudara, banyak orang juga mati dirampok karena hartanya.
Karena dia melawan, dirampok, dia melawan, lalu karena melawan dia dibunuh. Mati karena hartanya, mati karena uangnya, mati karena kekayaannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Yesus berkata bahwa jangan mengumpulkan. Dalam tanda kutip, Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan bahwa bukan dalam arti Tuhan melarang orang kaya, Tuhan melarang orang tidak punya harta, Tuhan melarang bahwa orang harus tidak punya memiliki uang. Tetapi sebenarnya di sini adalah yang dimaksud di sini. Saya tahu dari ayat 19 ditunjukkan di dalam ayat 19, Bapak Saudara. Begini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kenapa orang melarang? Kenapa Yesus mengatakan jangan mengumpulkan harta di bumi? Karena kebanyakan orang kaya hartanya, hatinya selalu melekat di hartanya itu. Falepa, dunia falepa maharapunya ada. Makanya Yesus membawa perihana kami gira-gira ada rugoan. Karena yang kena gira-gira ada. Maka dikatakan pada falepa dunia maharapura. Itu makanya Tuhan larang Bapak Saudara untuk tidak terpaut, tidak melekat, tidak leket dengan harta yang kita punya, Bapak Ibu. Begitu banyak orang, kita lihat, begitu banyak orang, banyak hartanya jauh dari Tuhan, banyak hartanya tidak lagi beribadah karena sibuk. Ada orang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dia selalu usaha, dan hari Minggu dia duduk di kamar bersama dengan istrinya untuk apa? Menghitung uang. Padahal hari Minggu bukan untuk menghitung uang, tapi hari Minggu adalah untuk memberi kepada Tuhan uang kita. Kita lihat saudara, mengapa kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk menyimpan harta di surga, jangan yang di bumi. Artinya adalah ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Artinya harta di bumi dirusak oleh karat dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ada beberapa saja di Facebook saudara bahwa dia punya celengan, lalu celengan ini 100 ribu, banyak uangnya, 100 ribu, dia kubur di tanah. Lalu rupanya ketika dia buka, rupanya dimakan hama, kifo saudara. Dan sehingga banyak dari uang yang ratusan ribu itu, berapa puluh juta, yang uang yang disimpannya itu tidak bisa digunakan, sebab karena sudah habis semua nomornya dimakan oleh hama. Iya, oleh kifo. Untuk apakah itu, Bapak Saudara? Untuk siapakah itu, Bapak Saudara? Dirusak, Bapak Saudara. Karat yang merusakannya, dan ada pencuri yang akan membongkar dan serta mencuri harta yang kita miliki, Bapak Saudara. Di kota, Bapak Saudara, makanya kalau di kota bahwa orang tahu sekali kalau bawa mobil. Kalau orang dari desa, biasanya kalau orang dari desa harus buka kaca. Itu orang desa itu. Kalau di kota dilihat buka kaca, berarti itu orang desa baru masuk kota. Tapi kalau orang kota, kalau di kota tidak ada kaca pun yang terbuka. Jangan nanti kita bilang sebelum menang DPR bagi bongkai kaca mobilnya, tapi setelah dapat kursi DPR bagi tutup kaca mobilnya. Tidak, sebenarnya bukan itu. Karena kenapa dia tutup kaca mobil? Dia suka AC. Itu yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara, itu kan ngobosinya sebenarnya. Kalau di desa dia buka kaca mobilnya, nah tiba-tiba kan orang desa kan kalau yang sudah banyak hartanya, banyak beli emas, penuh dengan jari, penuh dengan gelang dan cincin di jarinya, Bapak Saudara. Apalagi orang desa buka, kasih di luar tangannya, dilihat. Oh saudara, ada orang yang potong tangan itu. Kenapa? Karena cincin, gelang.
Makanya kalau mau ke kota, jangan kita pikir orang kota itu orang baik-baik. Orang kota itu, Bapak Saudara, banyak orang yang, karena di kota itu banyak pengeluaran. Banyak pengeluaran. Nah, Bapak Saudara, oleh karena harta kita dihukum. Oleh karena harta kita disiksa. Oleh karena harta kita, Bapak Saudara, kita diancam, Bapak Saudara. Banyak orang diancam oleh karena harta. Harta kita, kaya harta kita, Bapak Saudara. Tetapi banyak orang yang tidak suka dengan harta tersebut. Maka dengan itu Yesus berkata, jangan simpan hartamu yang di bumi ini, cukup simpan hartamu yang di surga. Amin. Ada salah satu, saya senang dengan gereja yang dia memiliki jemaat yang kaya. Dan jemaat ini adalah jemaat yang kaya raya. Lalu gembalanya mengajak dia, muliakanlah hartamu, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Lalu dia bilang, Pak Gembala, bagaimana caranya untuk bisa saya memuliakan harta saya dengan bagaimana cara saya untuk memuliakan Tuhan dengan harta saya? Begitu banyak. Saya kemarin ada satu teman pendeta di lewat kami di depan rumahnya, begitu banyak mobil tangki yang begitu panjang yang miliki di Pekanbaru. Dia cukup orang kaya. Lalu dia bilang sama gembalanya, bagaimana caranya Pak Gembala supaya supaya saya bisa memuliakan Tuhan dengan hartaku? Dia dengar-dengar dengan gembalanya, saudara. Lalu gembalanya dibawa penginjilan. Dibawa penginjilan di pedalaman, mana gereja yang sedang dibangun. Lalu dia bilang, berapa tergerak hatimu bantu gereja ini sampai kita penginjilan, Bapak Ibu. Itu cara memuliakan Tuhan dengan harta, Bapak Ibu. Kita simpan harta kita, saudara, jadi masalah. Makanya itulah yang saya buat kemarin, kita dulu pelan-pelan penginjilan. Dan ada banyak gereja yang bilang, kalau boleh di gereja kami lah, Pak Gembala bulan 10. Saya bilang, saya tidak bisa janji karena saya tidak bisa kompromi dengan jemaat ini yang ada uang. Karena kadang-kadang yang ada uang pura-pura tidak punya uang. Nah ini Bapak Saudara, harta di bumi dirusak oleh karat dan mencuri, membongkar serta mencurinya. Bukan hanya dicuri, Bapak Ibu, masih boleh kalau hanya dicuri. Tapi kalau kita dibunuh, baru diambil semua harta kita. Dibunuh dulu kita, baru diambil dulu harta kita. Mau bilang apa kita? Sama seperti di Kampung Deri semalam itu, ada yang banyak ngejar ke bawah itu karena dibongkar rumahnya. Aku bilang, masih mending kalau rumah dibongkar, barang-barang diambil, maksudku masih mending kalau barang-barang diambil. Kalau dibunuh, karena orang yang mencuri adalah hanya 1-2 yang ada dalam hatinya, tidak membunuh dan dia lari. Hanya itu. Karena itu orang yang mencuri itu, dia sudah siap 2 hal itu. Dia lari dan dia mau bunuh. Makanya kalau ada yang mencuri rumah kita, hati-hati menghadapinya. Karena kalau dia takut, dia lari. Tapi kalau dia tidak takut, dia bunuh kita. Mau bilang apa? Makanya mulai dari situ, saudara, saya tidak pernah pakai jam. Karena mereka pikir nanti jam orang Paris yang karena nanti bisa dipotong tanganku. Makanya jarang aku pakai jam. Itu Pak Saudara yang pertama, kenapa kita tidak mencuri? Karena kadang kita dibongkar. Lalu yang seterusnya, Pak Saudara, adalah ayo bunuh. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Coba bayangkan, Pak Saudara, kalau harta di sorga tidak satupun orang yang bisa mencuri. Hadis itebai jitola managa sama tidak, Bapak Saudara, karena itu adalah harta yang tersimpan di sorga. Dan Bapak Saudara, kalau harta di sorga tidak seorang pun yang bisa membongkar dan mencurinya. Kenapa, Bapak Saudara? Karena Bapak Ibu Saudara, harta iman itulah harta yang sesungguhnya. Harta iman kita sama tidak keluar langit, kerohanian dan keluar langit, Saudara. Lehadis sintola managa hadiah iya sefu disoba ke bawah ini, Bapak Saudara. Karena itulah harta nanti yang kita akan bawa ke surga.
adalah iman kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan, perbuatan kita kepada Tuhan, Bapak Saudara, bahkan pengorbanan kita kepada Tuhan, Tuhan akan perhitungkan. Karena dalam 1 Korintus berkata, jeripayamu tidak akan pernah sia-sia. Apapun yang kita beri bagi Tuhan, saudara, Tuhan akan perhitungkan. Amin. Haleluya. Tuhan akan perhitungkan. Kemarin kami sedang berbincang dengan gereja tetangga. Karena, sebenarnya gereja tetangga ini adalah gereja yang fanatik dengan gereja lain. Ayo bicara, kami ini Pak Pendeta bahwa hati kami ini sudah hati seperti di sorga. Bagaimana caranya? Hati kami sama seperti di sorga kami ini. Makanya kami tidak bisa pindah ke gereja lain. Saya bilang, gereja kami itu gereja seperti di sorga. Saya bilang, luar biasa itu. Kalau gereja mereka sama seperti gereja di sorga, makanya tidak bisa berpindah ke gereja lain. Saya bilang sama dia, kalau GPDI bukan gereja sorga. Tapi kalau GPDI tidak pernah GPDI membawa orang masuk sorga. Maka kalau GPDI tidak pernah fanatik. Saya pernah sampaikan kepada jemaat bahwa ketika engkau pindah ke daerah lain, tidak ada GPDI, hanya ada gereja Protestan, masuklah di situ. Daripada tidak ke gereja, tidak fanatik dengan gereja lain. Kami Pak Pendeta tidak seperti itu. Kalau tidak ada gereja kami di situ, kami cari kemanapun, karena gereja kami adalah sama dengan gereja surga. Bayangkan, tidak punya adat. Tanya sama dia, kalau menikah, kalau kasih nikah anakmu perempuan, jangan minta adat, cukup hanya biaya sehari. Kalau biaya sehari kan bisa 2 juta, bisa 3 juta. Siapkah kita Bapak Ibu? Nah, tapi ini halo nolong tak? Biaya 2 juta. Siapkah Bapak Ibu? Nah, bibian halo nolongi ya ojo atur. Siapkah? Kurasa tidak mungkin kalian percayakan sama saya. Karena itu urusan pribadi kalian. Urusan Samuel dengan family hal itu bukan urusan pendeta. Tidak mungkin ku atur kehidupan kalian, anak kalian, tidak mungkin ku atur. Tapi mereka mengatur. Kalau engkau begini hal 2 juta, cukup untuk makan-makan saja, minum-minum saja. Lalu saya tanya, kamu setia? Pernah enggak? Rajin enggak bayar persepuluhan? Kalau kami Pak, tidak bayar persepuluhan. Aku bilang berarti kau masuk neraka. Kalau hanya taat pada adat, kan taat pada adat, tapi tidak taat pada firman Allah. Mana yang lebih benar? Coba dulu Bapak Ibu. Marah dia sama saya. Kau masuk neraka. Kenapa? Karena lebih taat kau sama adat daripada taat pada firman Allah. Firman Allah beri persepuluhan, itu ketaatan, taati. Tak ada dalam firman Allah berkata jangan lakukan adat. Tak ada. Kecuali diartikan, karena banyak arti. Tapi secara langsung Alkitab mencatat tidak ada ayat satupun dalam Alkitab jangan lakukan adat. Tidak ada. Maka saya bilang kamu masuk neraka, tapi gerejamu sama seperti gereja surga. Tapi saya akan katakan neraka tempatmu, karena kamu taat pada adat, tapi kamu tidak taat pada firman Allah. Itu Bapak Saudara. Makanya kadang-kadang Bapak Saudara, kehidupan manusia, harta di bumi ini Bapak Saudara ada berbicara soal spiritual. Bagaimana keimanan kita, bagaimana ketaatan kita kepada Allah, bagaimana kepercayaan kita kepada Allah, bukan taat pada manusia, bukan taat pada anak Bapak Saudara. Yang lebih kita masuk surga Bapak Saudara ketika kita taat pada firman Allah. Nah, artinya Bapak Saudara kita lihat bahwa harta di surga itu bahwa nenggak karena tidak bersakanya, dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Tidak ada satupun yang bisa membongkar selain daripada diri kita sendiri. Amin. Selain daripada diri kita sendiri. Makanya kata jangan menyimpan hartamu di surga Bapak Saudara. Karena kebanyakan yang memiliki harta di bumi, hatinya tidak lagi melekat pada Tuhan.
Matius 6:21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kebanyakan orang yang punya harta di bumi, maka kebanyakan adalah hatinya tidak lagi melekat pada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, saudara, biarlah kita kaya sama Tuhan daripada kaya di bumi, jauh daripada Tuhan. Kenapa dilarang, saudara? Saya lihat satu ayat terakhir 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Artinya, baik buat dededa Bapak Ibu Saudara sekalian, ba ayati doula ufa iwa imane letola mai enoni cidarua sohe gofaja anha nga ilau cimane io masil dania ci samosa ma i afehoi tede ci samosa majui molo ia ba ci samosa ba i ositengage ci samosa simane gai ami tibai ami enoni lo walangi ba enoni ganaa ado. Kita tidak bisa berdua, Bapak Saudara, berdua Tuhan, tetapi kita akan mempusatkan diri kita. Maka oleh sebab itu kita akan pusatkan diri kita kepada Allah. Ta'ala kepada Tuhan, ta'ala kepada Allah. Allah sanggup melakukan perkara yang besar dalam setiap hidup kita, Bapak Saudara. Karena begitu, Bapak Saudara, saya bisa menyimpulkan, Bapak Saudara, kenapa kita harus taat pada Tuhan. Ketika kita taat pada Tuhan, kalau harta di bumi ini hanya tambahan. Ano, bacura Mateo fajaun ya, ayat itu 53. Ayat itu 53 imani pada carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ketika kita taat kepada Tuhan, maka harta dunia ini pasti akan Tuhan beri bagi kita. Salomo, ketika Salomo dipercayakan Tuhan untuk memimpin orang Israel, apa kata Salomo? Tuhan, berikan aku hikmat. Tapi Tuhan berkata, menawarkan kepadanya, kenapa hanya hikmat kau minta? Kenapa bukan kekayaan? Dia bilang, saya tidak minta kekayaan, hanya berikan aku hikmat. Bagaimana cara saya untuk memimpin kerajaan Israel? Lalu Tuhan berkata, kalaupun hanya itu kami minta, maka harta dan kekayaan pun akan kutambahkan kepadamu. Tidak ada di seluruh dunia seindah bunga bakul yang diberikan oleh Salomo. Artinya dia adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa. Tapi bukan minta kekayaan, tetapi hanya minta hikmat dari Tuhan. Dalam setiap hidup kita juga jemaat, katakan sama Tuhan, Tuhan, jangan berikan aku kekayaan, tetapi berikanlah hati bagiku untuk melakukan firman-Mu. Kita bangkit berdiri.